Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Puput Meliani dengan NIM 19110022. Saya dari Universitas Sespati Yogyakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk usaha yang berjudul Raisentik, spray serai anti nyamuk ramah lingkungan. Jadi kira-kira kenapa nih saya dan ketiga teman saya memiliki pemikiran untuk membuat spray anti nyamuk menggunakan bahan alami seperti serai. Jadi yang pertama, karena letak geografis Indonesia merupakan wilayah sesuai dengan tempat hidup berbagai jenis nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit. Kita tahu ya kalau Indonesia itu mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim ini sangat cocok untuk nyamuk berkembang biak. Kemudian kita tahu beberapa nyamuk itu dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit DBD, chikungunya, Zika, malaria, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, karena masih banyaknya penggunaan insektisida yang mengandung beberapa bahan kimia berbahaya untuk kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir adalah Indonesia itu kaya akan rempah alami yang mudah ditemukan, salah satunya adalah serai. Jadi nanti kita akan menggunakan serai sebagai bahan dasar pembuatan spray anti nyamuk. Nah, bidang usaha kami adalah produksi spray anti nyamuk menggunakan bahan alami, yakni berbahan dasar serai yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Nah, ini adalah tujuan usaha kami. Yang pertama tentu saja untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk, kemudian untuk menciptakan produk pembasmi anti nyamuk berbahan alami yang efektif dan efisien, tentu saja aman untuk manusia dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar masyarakat sebagai bahan baku suatu produk. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan eksistensi spray anti nyamuk menggunakan bahan alami. Nah, ini adalah luaran yang kami harapkan, yaitu memunculkan wirausaha baru yang memberikan income generating dengan produk Raisentik yang ramah lingkungan dan juga bernilai ekonomis. Nah, ini adalah manfaat usaha kami. Jadi yang pertama itu untuk mengurangi gangguan kesehatan akibat faktor nyamuk dan bahan kimia. Jadi kalau kita menggunakan produk Raisentik, kita terhindar dari gigitan nyamuk dan juga terhindar dari bahan-bahan kimia yang tentunya mengganggu kesehatan. Kemudian jika bisnis ini berjalan dengan baik, ini maka akan digunakan sebagai lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah, ini adalah gambaran umum produk kami. Jadi yang pertama, produk Raisentik ini dikemas dalam botol spray ukuran 100 ml. Kemudian produk Raisentik ini dibuat praktis, alami, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya sehingga aman untuk digunakan. Peluang produk ini cukup besar karena banyak orang yang belum tahu dan ini aman untuk digunakan. Dan terakhir, karena tanaman serai ini mudah ditemukan juga mudah dibudidaya sehingga memiliki potensi usaha yang baik. Nah, ini ada rencana anggaran sekali produksi, ada biaya peralatan. Biaya peralatan ini meliputi seperti biaya blender, kemudian pisau, baskom, wadah-wadah lainnya, dan lain-lain. Ini habis 390.000. Kemudian ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini meliputi seperti pembuatan brosur, kemudian pendaftaran BPOM, kemudian pembuatan label, dan lain-lain. Ini habis 1.225.000. Kemudian gaji pekerja, di sini ada 2 pekerja sehingga habis 1.300.000. Setelah itu ada bahan baku. Bahan baku ini meliputi seperti serai, kemudian daun sirih, dan juga minyak kelapa. Ini habis 1.050.000. Kemudian ada biaya operasional, ini meliputi biaya listrik dan biaya air. Habisnya 200.000, sehingga total anggaran sekali produksi ini ada diperkirakan 4.165.000. Nah, ini adalah perkiraan profit atau keuntungan jika harga Raisentik per botolnya adalah 18.500, kemudian jumlah Raisentik yang terjual setiap bulannya adalah 250 botol. Nah, total pendapatannya adalah 4.625.000, sehingga keuntungan bersihnya adalah 460.000 per bulan. Nah, ini adalah cara pembuatan Raisentik. Jadi yang pertama kita siapkan daun serai, daun sirih, dan minyak kelapa. Kemudian kita kupas kulit terluar dari serai, kemudian bersihkan dan cuci dengan air mengalir. Pastikan tidak ada bagian serai yang kotor atau terkena tanah. Kemudian kita potong, kemudian masukkan ke dalam blender supaya lebih halus. Kita diamkan minimal dalam waktu 12 jam atau semalam. Nah, sambil menunggu daun serainya ini, kita bisa merebus daun sirih untuk mendapatkan airnya. Setelah itu kita saring dulu nih serainya sampai ramuannya ini encer, kemudian dicampur dengan air daun sirih tadi yang sudah direbus, kemudian ditambahkan minyak kelapa. Setelah itu ramuan yang sudah jadi dimasukkan ke dalam botol spray plastik.
Nah, Raisentik sudah siap untuk digunakan dengan disemprotkan ke bagian tubuh yang diinginkan. Misalnya, kita inginnya disemprotkan di bagian ke tangan atau di kaki, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah strategi pemasaran yang kami gunakan. Jadi yang pertama, kami memperkenalkan produk secara langsung ke masyarakat dengan membagikan brosur. Kemudian yang kedua, yaitu promosi melalui media sosial menggunakan Instagram dan Facebook. Kemudian yang ketiga, kami menggunakan jasa toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, ini adalah fungsinya untuk menjangkau pelanggan lebih luas dan lebih banyak. Kemudian yang terakhir, yaitu penempelan poster di tempat-tempat strategis. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kegiatan kami. Jadi yang pertama itu kami mengumpulkan bahan dan pengadaan peralatan. Bahannya tadi seperti yang sudah saya katakan, ada daun serai, kemudian daun sirih, dan minyak kelapa. Untuk pengadaan peralatannya ini seperti blender, kemudian piring, pisau, mangkok baskom, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan penyiapan lokasi produksi, kemudian melakukan produksi dan pengemasan. Dalam melakukan produksi dan pengemasan, ini karyawan wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Juga wajib menggunakan APD untuk menjaga kesterilan produk. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran dan promosi produk. Nah, ini pemasaran dan promosi ini kami menggunakan 3 metode, yaitu dengan secara langsung, kemudian media cetak, dan media online. Kemudian dokumentasi dan publikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan di bulan keempat. Nah, ini adalah jadwal kegiatan kami. Jadi di bulan pertama, minggu pertama ini, minggu pertama dan minggu kedua kami melakukan persiapan kegiatan. Kemudian di minggu ketiga dan minggu keempat kami melakukan pengadaan bahan dan peralatan produksi. Nah, di bulan kedua, minggu pertama dan minggu kedua ini kami sudah menyiapkan lokasi produksi. Kemudian di minggu ketiga dan keempat ini sudah mulai melakukan produksi Raisentik dan pengemasan. Kemudian di bulan ketiga ini kita sudah melakukan pemasaran produk dan promosi. Kemudian untuk bulan keempat ini yang kita lakukan adalah evaluasi produk, penyusunan laporan, dan dokumentasi dan publikasi. Nah, itu sekian penjelasan dari produk kami. Saya yakin produk kami dapat bersaing dengan produk yang lainnya karena produk kami bernilai ekonomis dan aman digunakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.